Yo, balik lagi sama gua hari ini Felix, dan hari ini gua akan kembali membahas suatu hal yang masih berhubungan dengan sepak bola, tentang anak-anak. Kenapa anak-anak? Anak-anak adalah salah satu elemen faktor penting yang ada di sebuah pertandingan sepak bola. Kayak apa sih bahasannya? Kita simak satu ini. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jadi gini, kenapa banyak yang nanya anak-anak itu harus dibawa ke lapangan, harus dibawa ke stadion, dibawa pada saat mereka masuk ke pertandingan, dan mengapa menjadikan anak-anak sebagai maskot? Nah, ada banyak alasannya. Anak kecil itu membawa semangat fair play, semangat permainan yang sportif, dan juga simbol dari kejujuran dan tiada kebohongan. Karena itulah pertandingan sepak bola harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, nilai fair play, dan tidak ada kecurangan dan pihak yang dirugikan. Dan tujuan lainnya adalah melambangkan kampanye untuk menurunkan angka kematian pada anak yang merupakan hasil kerjasama pihak FIFA dan UNICEF. Karena menurut data PBB, setiap 4 detik ada satu anak yang meninggal dunia di seluruh dunia. Oke, kalau ditanya kapan ceritanya dimulai, awal mulanya itu anak-anak dijadikan maskot itu pada final Piala Dunia 90 dan final Piala FA tahun 94, tahun lahirnya saya. Namun mereka tidak berjalan menyusuri terowongan atau jalur pra pertandingan seperti para maskot yang sekarang kita temukan ya sebelum pandemi. Para maskot itu kemudian berjalan bersama tim sebelum pertandingan. Itu terjadi pertama pada saat final tahun 99 FA yang mempertemukan MU dan Newcastle. Itu yang menjadi titik awal dari dimulainya treble winnernya MU. Namun munculnya maskot anak-anak selama prosesi tim ke lapangan adalah terlihat sangat menonjol saat masuk di tahun 2000-an, dimana kala itu FIFA mengeluarkan statement resmi tepat sebelum pengundian Piala Dunia Korea Jepang serta setahun setelah kompetisi Euro. Dan itu juga dimulai kok kelihatan di Euro 2000. Ya, mereka di Euro 2000 juga sudah melakukan ini. Turnamen pertama bahkan membawa maskot anak-anak ke lapangan. Lalu kemudian mereka akan bermitra dengan UNICEF, organisasi PBB yang berfokus pada anak-anak. Mereka mengeluarkan kampanye yang bernama Say Yes for Children. Nah, kampanye tahun 2002 itu dimaksudkan adalah untuk meningkatkan dan melindungi kehidupan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia dengan menunjukkan sepak bola dapat membuat perbedaan bagi anak-anak. Cara yang paling terlihat untuk mempromosikan kampanye ini adalah dengan meminta anak-anak memimpin para pemain ke lapangan dengan memakai kaos FIFA X UNICEF yang bertuliskan Say Yes for Children. Dan biasanya nih anak-anak yang dibawa ke dalam pertandingan itu adalah anggota tim junior club atau dipilih melalui sebuah kontes yang diselenggarakan oleh sponsor klub bersangkutan. Itu kalau misalkan pertandingan liga pada umumnya ya. Dan ada beberapa alasan kenapa harus berjalan bersama. Yang pertama, berjalan bersama pemain, yaitu memperjuangkan hak-hak anak-anak, membawa elemen atau unsur yang tidak bersalah, melindungi pemain agar tidak mendapat serangan dari supporter, lemparan dari supporter, karena ada anak-anak di sampingnya. Masa supporter dewasa tega ngelakuin hal itu? Itu nggak manusiawi, men. Tapi ada suatu kejadian unik nih. Contohnya nih di Ajax Amsterdam, mereka pernah membawa berjalan para pemainnya pada perayaan Mother's Day Belanda. Sementara pemain Sao Paulo pernah membawa anjing masing-masing, untuk satu ekor untuk masing-masing pemain. Itu untuk mengkampanyekan kesadaran untuk perlindungan terhadap hewan peliharaan. Dan memang hal ini sudah menjadi hal yang rutin dilaksanakan oleh FIFA, UEFA, dan seluruh organisasi sepak bola di berbagai belahan benua dan dunia untuk mengkampanyekan bahwa anak-anak adalah unsur penting yang dipakai untuk sepak bola. Jadi dengan diharapkan anak-anak ini juga kelak ketika mereka memutuskan masuk ke dunia sepak bola, mereka sadar bahwa dulu mereka pernah mendampingi idola mereka, pemain idola mereka. Mereka jadi punya semangat dan spirit untuk bisa menjadi yang terbaik di lapangan dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas. Tapi di sisi lain, utilitas maskot anak yang paling menyeluruh itu terletak pada hubungan masyarakat, di mana tim suka memilih anak-anak dari sekolah, sepak bola lokal. Bahkan nih, ada juga beberapa klub yang memberikan kesempatan kepada anak-anak yang difabel atau punya disabilitas untuk ikut terlibat, menunjukkan bahwa setiap anak, baik yang dengan keadaan yang kondisi yang sehat atau dengan disabilitas, itu mempunyai hak yang sama untuk berada di atas lapangan. Dan menunjukkan bahwa kekurangan seorang anak tidak menjadi sebuah hinaan bagi mereka untuk bisa maju.
justru menjadi sebuah motivasi penting buat anak-anak untuk menjadi yang terbaik dan berprestasi secara positif ke depannya. Dan itu contoh yang penting kalau kita harus lakukan di Indonesia, membawa anak-anak ke lapangan supaya supporter sadar bahwa anak-anak adalah elemen masa depan bagi sepak bola kita. Dan menurut gue itu aja cukup sih yang ngebahas tentang anak-anak, dan semoga bahasan tentang anak-anak ini membuka wawasan kita bahwa anak-anak adalah elemen masa depan di dunia sepak bola. Oke, thanks for watching.